Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hawal Soleh dari Prodi Pendidikan Agama Islam Magister atau Pascasarjana Universitas Islam Zainul Hasan. Izinkan saya menjelaskan tentang kepesantrenan, yakni masalah dasar-dasar dan tujuan pesantren Zainul Hasan Genggong dan juga sistem pendidikan pesantren yang ada pada Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat pesantren Genggong yang dosen pengampunya Dr. Abdul Aziz Wahab. Dan juga sebelum saya mulai, penghormatan kami kepada guru-guru kami, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah hafidhahullahu ta'ala wa mata'allahu fi hayatihi, amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap keluarga besar Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong dan juga dosen pengampu mata kuliah filsafat pesantren Genggong Al-Mukarram Dr. Abdul Aziz Wahab dan segenap para dosen unzah yang kami tidak bisa sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdim kepada beliau-beliau semua. Baik, langsung saja. Dasar-dasar dan tujuan pesantren. Jadi di setiap pesantren, di setiap pondok pesantren yang mana salah satu pondok pesantren yaitu Pondok Pesantren Zainul Hasan itu tidak luput dari adanya visi dan misi atau tujuan. Sedangkan tujuan di Pondok Pesantren Zainul Hasan yaitu sebagai lembaga pendidik, sebagai lembaga sosial, dan juga sebagai lembaga dakwah. Hal ini berdasarkan ayat kuntum khairu ummatin uhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah, yang artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah untuk kemungkaran dan beriman kepada Allah. Jadi dari ayat situ Pondok Pesantren Zainul Hasan memiliki dasar dan tujuan atau visi misi sebagai pendidik, lembaga pendidik, kemudian lembaga sosial dan lembaga dakwah. Jadi di situ ada 3 dasar dan tujuan, yaitu pendidik, kemudian sosial, kemudian dakwah. Yang mana masing-masing ini memiliki manajemen, memiliki pengaturan yang berbeda, tapi tidak luput dari ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan juga tidak luput dari metode yang sudah diajarkan oleh ulama-ulama salaf, karena berdasarkan qaidah at-thariqatu ahummu minal maddah. Metode itu lebih penting daripada hasil. Sehingga dengan tidak adanya metode, sebuah pendidik, sebuah lembaga sosial, sebuah lembaga dakwah tidak akan terjadi, karena metode itu sangat penting. Bahkan kaidah tadi yang saya baca, at-thariqu aham minal maddah, metode itu lebih penting daripada hasil, di situ sudah menunjukkan bahwasanya metode itu sangat penting dalam segi aspek apapun. Begitu. Kemudian dan juga Pondok Pesantren Zainul Hasan ini tidak meninggalkan peninggalan ulama salaf kita, pendiri-pendiri pondok kita. Dan ini sesuai dengan kaidah al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal ahdu 'alal jadidil aslah. Berpegang teguh terhadap metode yang lama dan juga tidak meninggalkan hal-hal yang baru, dalam artian kita tetap mengambil yang baru, dalam artian pondok kita ini masih menyesuaikan, masih bisa menyesuaikan dengan hal-hal yang modern,
Sehingga kita tidak bisa disebut pondok yang kolot, tidak bisa disebut pondok yang ketinggalan zaman. Karena pondok kita, Pondok Pesantren Zainul Hasan, sebisa mungkin untuk menyesuaikan era, menyesuaikan zaman yang serba canggih ini, sehingga tidak tertinggal zaman. Itulah pembahasan yang pertama, yakni dasar-dasar dan tujuan pesantren. Kemudian sistem pendidikan pesantren Zainul Hasan Genggong. Perlu diketahui terlebih dahulu apa itu sistem. Sistem adalah serangkaian komponen atau bagian yang saling berkaitan dan berfungsi ke arah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Sistem merupakan suatu totalitas dari bagian-bagian yang saling berhubungan, di mana fungsi dan totalitas tersebut berbeda dengan jumlah fungsi dari bagian-bagian. Jadi sistem itu sebuah serangkaian komponen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan daripada pondok pesantren itu sendiri. Tanpa adanya sistem, maka kita tidak akan bisa memenuhi atau tidak akan bisa mencapai terhadap tujuan kita. Jadi sistem dalam pendidikan pondok pesantren Zainul Hasan Genggong itu ada dua. Yang pertama, sistem pendidikan salafiyah atau tradisional. Jadi tidak heran kalau semisal pondok Genggong itu tetap dikatakan pondok salaf, toh meskipun di dalamnya itu ada pendidikan formal. Karena kenapa? Karena pondok Genggong, karena pondok pesantren Zainul Hasan Genggong itu tetap menjaga tradisi pendidikan salafiyah atau tradisi pendidikan tradisional. Dengan adanya pendidikan salafiyah, pendidikan salaf, asar-asar ulama dan pendiri pondok pesantren Zainul Hasan Genggong ini tidak akan tertinggal. Dalam artian tetap terjaga. Sehingga sistem salafiyah ini, sistem yang tradisional ini sangat dibutuhkan bukan hanya di pondok pesantren Zainul Hasan Genggong. Di pondok manapun seharusnya sistem pendidikan salafiyah tradisional ini harus juga diterapkan. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang sistem salaf ini adalah sebuah ciri khas pondok pesantren. Sehingga kalau tidak diterapkan, maka pondok pesantren tersebut itu tidak memiliki sebuah kewibawaan atau sebuah keciri khasan yang memang seharusnya itu dimiliki, yaitu sistem salafiyah atau tradisional tadi. Begitu. Dan sistem ini penggunaannya itu atau metodenya itu dengan menggunakan metode salaf, yakni dengan mengajarkan kitab kuning, kitab-kitab ulama salaf. Salah satu contohnya kitab yang dikarang oleh Imamuna Hujjatul Islam Al-Ghazali, yakni Ihya Ulumuddin. Di pondok pesantren ini kitab Ihya Ulumuddin diajarkan, dan kebetulan yang mengajar kitab Ihya Ulumuddin ini guru kita semua, yakni guru Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah atau Allahu fi umroh. Dan juga tafsir juga di sini juga dipelajari. Dan di sini salah satu tafsir yang dipelajari atau yang dikaji yakni tafsir Jalalain, karya daripada Imam Jalaluddin As-Suyuti dan karya daripada Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Juga tafsir ada yang mengkaji tafsir ahkam juga ada. Dan untuk yang mengajar kitab tafsir Jalalain itu guru kita yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah setiap sore. Dan juga yang mengajar tafsir ahkam atau Rawa'iul Bayan itu guru-guru yang ada di lembaga masing-masing dan juga di pondok masing-masing. Jadi metode yang pertama yang digunakan di pondok pesantren Zainul Hasan Genggong yakni metode salaf sesuai dengan sistem pendidiknya, yaitu sistem pendidikan salaf
yang mana di dalamnya diajarkan kitab-kitab kuning karya ulama-ulama salaf. Dan untuk kitab fikihnya yang diajarkan di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong itu banyak, dan yang sangat ditekankan dalam kitab fikihnya yaitu kitab Fathul Qorib, kitab Kifayatul Ahyar atau Al-Bajuri atau Fathul Mu'in, Fathul Wahab dan lain sebagainya. Untuk kitab tasawufnya ya ada kitab yang namanya Marokil Ubudiyah karya daripada Imam An-Nawawi, yang mana Imam An-Nawawi ini menyarahi kitab Bidayatul Hidayah karya daripada Imam Ghazali. Dan kebetulan yang mengajar ini adalah Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah, guru kita semua. Jadi sangat sesuai dengan adanya metode salafi ini, sehingga kembali ke pembahasan yang tadi, yaitu Pondok Genggong itu tidak bisa dikatakan pondok yang salaf karena masih berpegang teguh terhadap metode-metode salaf, dan tidak bisa disebut pondok modern. Akan tetapi juga Pondok Genggong ini, Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong ini juga tidak meninggalkan atau tidak ketinggalan zaman, ketinggalan hal-hal yang modern, tidak, tetap menjalankan pendidikan yang modern juga. Oleh karena itu sistem pendidikan yang kedua yaitu pendidikan modern atau khulafiyah. Pendidikan yang modern ini mencakup pendidikan formal, dan di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong itu ada beberapa pendidikan formal, diantaranya dari TK Zainul Hasan, MI Zainul Hasan, SD, kemudian SMP, kemudian MTS, kemudian SMP unggulan, kemudian untuk tingkat atas itu ada sekolah menengah atas, kemudian Madrasah Aliyah, kemudian SMK Hafsawati, kemudian SMK unggulan, kemudian MA model, kemudian dan banyak sudah banyak. Kemudian apa lagi ya? Kemudian Ustaulia. Nah, dan untuk universitas di situ ada Ma'had Ali, ada Setikes atau Unhasa, sekarang menjadi Unhasa alhamdulillah. Kemudian ada Unzah dan STIH. Dan semua ini disebut pendidikan modern karena di situ ada sistem yang tidak ketinggalan terhadap zaman. Kita bisa menyeimbangi zaman di dalam pendidikan formal tadi, kita bisa tidak ketinggalan zaman. Dan Pondok Pesantren Zainul Hasan ini perkembangannya sangat pesat dengan adanya pendidikan formal ini, dengan adanya sistem pendidikan modern ini sangat pesat. Dan untuk menyeimbangi pendidikan-pendidikan yang tidak islami, pendidikan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong juga membuka beberapa lembaga yang di sana ada jurusan-jurusan yang untuk duniawi, jurusan-jurusan yang untuk pekerjaan, sehingga tidak kalah pentingnya, tidak kalah juga Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong ini bisa menyeimbangi terhadap pendidikan-pendidikan yang tidak islami di luar sana. Kemudian dalam tujuan pendidikan ini adalah untuk mencetak pendidikan formal ataupun pendidikan salaf. Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong ini tujuannya itu untuk mencetak dan mendidik santri agar menjadi anak yang soleh, yaitu sebagai hamba Allah yang memiliki tanggung jawab secara totalitas kepada Allah, dan juga kepada tanggung jawab kepada manusiawi, atau tetap memiliki tanggung jawab hablum minallah dan hablum minan nas, dan juga bisa sekiranya bisa mencetak peserta didik yang tetap berakhlakul karimah dan dan juga berpegang teguh terhadap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Jadi sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.